Bitcoin dalam waktu yang sangat dekat kemungkinan akan memberikan kita sebuah clue yang sangat penting untuk pergerakan besar berikutnya. Di video hari ini saya bakalan jelaskan apa kira-kira clue yang perlu kita cari untuk mengetahui kira-kira Bitcoin itu mau mengarah kemana. Pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Kalau kita melihat 24 jam terakhir, global market cap itu turun 0,03% ke 3,13 triliun dolar, sedangkan top 10 coin sendiri keadaannya sebenarnya mix tapi dominan merah. Yang jadi top performer itu adalah Dogecoin, kenaikannya 0,53% ke 0,1278 dolar. So, kita langsung aja masuk ke berita dan data hari ini. Yang pertama, teman-teman, data yang terbaru menunjukkan bahwa setelah adanya inflow yang cukup konsisten dari tanggal 12 sampai dengan 15 Januari ini, pada akhirnya kita kembali mendapatkan ada angka outflow yang lumayan signifikan. Di mana di tanggal 16 Januari kita mendapatkan ada secara total 4.130 Bitcoin yang berhasil dijual. Dan ini merupakan salah satu angka yang cukup signifikan, dan terakhir kali kita melihat hal ini terjadi itu di tanggal 8 Januari kemarin. So, secara overall kalau kita lihat bulan Januari ini secara spot Bitcoin ETF sebenarnya keadaannya masih tergolong cukup mix. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini dari data historinya teman-teman, bulan Januari itu sangat tidak konsisten. Sesekali kita mendapatkan ada inflow yang signifikan, tapi kemudian dibarengi beberapa outflow yang juga signifikan selama berhari-hari, tapi kemudian juga kembali ada inflow yang signifikan dan kembali ada outflow. Menunjukkan bahwa ketidakpastian di pasar itu masih cukup tinggi, investor masih kebingungan sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh Bitcoin berikutnya, sehingga yang terjadi adalah ada orang yang gampang untuk terpancing menjual ketika terjadi sedikit sell-off, dan juga ada orang yang gampang terpancing untuk membeli ketika harganya naik sedikit. Itulah yang kita lihat mungkin terjadi selama beberapa hari terakhir yang membuat kemudian spot Bitcoin ETF itu menghasilkan data yang mix. Tidak terlalu bullish, bearish banget juga enggak. Kalau kita netkan, harusnya ya bulan Januari ini masih dalam keadaan positif. Harusnya seperti itu. Kalau kita lihat angkanya sendiri, angka inflow dari tanggal 5 Januari hingga dengan sekarang, inflow-nya itu lumayan. Ada yang 7.000, ditambah di sini 1.000. Kalau kita hitung kasar saja teman-teman, ini dengan yang ini sudah kurang lebih 9.000, kemudian di sini menjadi 17.000, kemudian yang di sini menjadi 25.000, 26.000 Bitcoin inflow-nya. Itu kalau kita hitung dari tanggal 5 Januari. Sedangkan kalau untuk outflow-nya kita bisa hitung di sini sudah kurang lebih 10.000, 12.500, 15.000 dan kemudian kurang lebih 19.000 Bitcoin. Jadi kalau secara net harusnya itu kita masih dalam keadaan positif. Meskipun tidak signifikan. Nah, yang kita perlukan sekarang tentunya adalah adanya konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF. Dampaknya sangat banyak, teman-teman. Tidak hanya persoalan kalau misalnya spot Bitcoin ETF itu positif, berarti ada pembelian yang terjadi. Tapi di sisi yang lain, ini juga merupakan satu sentimen boost. Kalau misalnya ternyata terjadi konsistensi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF, orang-orang yang berada di luar, seperti kita retail di sini, ngelihat data ini kemungkinan akan menjadi sedikit lebih confidence dan mengatakan bahwa oke, para uang-uang institusi sudah start kembali masuk dan secara konsisten terus masuk. Ini mungkin bisa menjadi saatnya bagi kita juga untuk masuk juga. Dan itu akan menjadi satu hal yang membuat efek bola salju yang awalnya mungkin cuma dari investor kelas institusi yang membeli melalui spot Bitcoin ETF. Kemudian ketika sentimen yang mulai terus membaik, kita juga melihat para retail dan whales di luar sana juga ikutan untuk masuk. Sehingga itu mendorong harga Bitcoin untuk terus mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi itulah yang sekarang masih menjadi mungkin semacam hambatan gitu ya bagi Bitcoin untuk bisa sustain bergerak ke salah satu arah. Karena kalau kita jujur ngomong beberapa minggu terakhir, itu sebenarnya kita masih ranging sideways. Meskipun kita sempat untuk mengalami breakout yang lumayan, tapi secara overall kalau kita lihat di time frame besar, kita itu masih ya bermain di dalam range yang kurang lebih sama dengan beberapa bulan terakhir. Nah, kalau kita berbicara soal time frame yang lebih kecil, maka kita bisa melihat update dari liquidation heat map ini cukup menarik, teman-teman. Setelah kemarin kita melihat
Bitcoin itu sell off dari kurang lebih angka 95.000 ke angka 91 ribuan, itu berhasil untuk meliquid sebagian besar area of liquidation yang berada di bawah harga Bitcoin. Tetapi kalau kita lihat lebih jeli, masih terdapat sedikit tumpukan likuidasi yang berada di kurang lebih angka 91.000 dolar. Itu kalau kita lihat data 1 minggu terakhir. Kalau kita zoom out lagi ke 1 bulan terakhir, maka kalian juga bisa melihat bahkan sampai ke area 89 pun, itu sebenarnya masih cukup banyak tumpukan likuidasinya. 89 sampai kurang lebih 85 bahkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan menuju ke area ini, ataukah area terdekatnya saja yang ada di kurang lebih 91 yang bakalan dituju, dan kemudian kita bakalan kembali rally. Nah, itu yang bakalan kita coba cari petunjuknya nanti dari segi price action. Nah, kalau kita perhatikan selama 24 jam terakhir, teman-teman, sebenarnya volume perdagangan dari Bitcoin itu tergolong sangat rendah gitu ya, membuat pergerakan yang cukup membosankan kita lihat terjadi di Bitcoin. Setelah kemarin terjadi ada sell off yang signifikan, kita hanya sepertinya mendapatkan ada ranging movement di time frame kecil. Nah, yang saya sampaikan barusan adalah sebenarnya kalau kita lihat di time frame besar ya, di daily, ya kita masih aja bergerak dalam pergerakan yang ranging sebenarnya. Ranging itu nggak cuman ketika pergerakannya seperti ini ya, teman-teman. Tapi ketika seperti ini juga pergerakannya ranging. Ranging itu maksudnya apa sih? Ranging itu maksudnya kita bergerak di sebuah channel, bolak-balik itu yang namanya ranging. Oke, jadi ini juga adalah pergerakan yang ranging sebenarnya. Ya kan? Dan kalau misalnya kita perhatikan, sudah kurang lebih, ini daily ya teman-teman, daily chart. Sudah kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini closing dalam keadaan merah juga, berarti sudah ada 6 candle daily berturut-turut. Itu closing berwarna merah. Oke, so menunjukkan bahwa untuk sementara waktu memang sellers yang sedikit memegang kendali, at least kalau kita bicara soal kurang lebih 1 minggu terakhir. Tetapi tentunya teman-teman, market itu bergerak tidak dalam bentuk garis lurus. Kalaupun kita akan meneruskan penurunan dari sini, menurut saya at some point kita bakal mendapatkan some type of retracement atau dead cat bounce atau relief rally terlebih dahulu. Manapun yang mau kalian sebut, hasilnya sama aja sebenarnya gitu ya. Jadi, area mana kira-kira yang berpotensi untuk menjadi local bottom, at least untuk short term di Bitcoin? Bagi saya ya di kurang lebih area 91 ribuan. Selain area tersebut merupakan area yang terdapat titik likuidasi yang lumayan besar yang baru saja kita lihat. Di sisi yang lain, kita juga tahu bahwa area 91 ribu ini juga merupakan area trendline Bitcoin yang terbentuk dari tanggal 8 Januari kemarin, di mana sudah ada 2 touch point yang cukup masif. Kenapa dikatakan masif? Karena ketika kita nyampe ke area trendline tersebut, itu reboundnya langsung signifikan. Oke, reboundnya signifikan. Menunjukkan bahwa trendline ini cukup di-respect, teman-teman. Sehingga ketika kita kembali nyampe ke area tersebut, saya rasa ada potensi juga another rebound bakalan kita bisa lihat terjadi. Oke, dan kalau misalnya ada some type of reversal pattern di time frame kecil, katakanlah di 5-minute chart, kita menemukan ada inverse head and shoulder, atau misalnya ada double bottom, atau ada triple bottom, ya ini mungkin bisa menjadi salah satu tempat untuk looking for long opportunity bagi saya, at least untuk short term trade ya. Minimal menargetkan ke kurang lebih angka 94.000 dolar. Dan kalau misalnya teman-teman yang lebih hobi short gitu ya, nggak mau long, itu mungkin harus menunggu beberapa hal terjadi. Either teman-teman menunggu kita breakdown dari trendline. Breakdown itu bisa langsung kita lihat sekarang, teman-teman. Atau kita harus mendapatkan some type of bearish continuation pattern dulu sebelum pada akhirnya kita kembali jebol ke bawah. Either way sebenarnya bisa aja teman-teman manfaatkan untuk mencari short setup. Karena kalau kita sampai jebol dari area trendline ini, saya rasa ada chance yang cukup kuat. Kita bisa melihat Bitcoin bahkan nyampe kembali ke area trendline di sini. Yang merupakan tahanan dari ranging daily-nya. Atau lower trendline dari range yang ada di daily. Gitu ya.
Yang kalau kalian lihat di sini, ini adalah sentuhan dari trendline-nya. Ini kita rapikan sedikit. Oke, nah bentukannya seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya kita breakdown dari trendline-nya, ya kita bisa expect dia kembali ke mungkin 90 atau 89.000. Dan itu mungkin bisa menjadi another opportunity untuk teman-teman yang mau short. Jadi harus ngapain kok? Ya udah ditunggu aja dulu ketika kita nyampe ke area trendline di sini, apa yang bakalan terjadi ke Bitcoin? Apakah kita akan langsung breakthrough dari sana? Ya ini mungkin bisa menjadi tempat bagi teman-teman untuk mulai mencari setup untuk short, atau kalau kita membentuk reversal pattern dari kurang lebih area ini, ya ini bisa menjadi peluang untuk long. Tergantung yang mana yang ditunjukkan oleh Bitcoin. Ya kan? Jadi kita di sini bukan untuk mendebak-nebak gitu ya. Kira-kira yang ini atau yang ini. Kita nggak perlu tahu teman-teman. Nanti Bitcoin yang bakalan kasih tahu. Ya kan? Biar chart yang membuktikan ke kalian apakah senario ini yang bakalan terjadi. Ya kan? Atau senario ini yang bakalan terjadi. Jadi kita nggak usah tebak-tebak teman-teman. Kita hanya memberikan reaksi terhadap apa yang market kasih ke kita. Kalau misalnya market kasih kita yang ini, ya udah kita ambil long. Kalau misalnya kita melihat senario yang ini yang terjadi, ya udah kita ambil short. Jadi kita hanya bereaksi terhadap apa yang market kasih ke kita, bukan kita yang mencoba untuk memberikan market senario yang dia harus lakukan. Karena kita nggak bakalan bisa, teman-teman, untuk menebak masa depan itu nggak bisa. At least kalau misalnya tidak ada clue sama sekali. Ya kalau misalnya sudah ada clue seperti yang baru saja kita bahas, maka sudah ada pembentukan probabilitas based on apa? Technical analysis, yaitu adalah pola yang berulang, bahwa kalau kita membentuk ada reversal pattern di area trendline yang harusnya merupakan support, maka probabilitasnya cukup tinggi kita bakal mengalami kenaikan. Tapi di sisi yang lain, kalau misalnya kita ternyata breakdown di bawah area trendline yang merupakan support, yang ketika kita breakdown berarti menjadi area resistance, maka berarti reaksi kita harusnya adalah kita looking for short opportunity. Sesimpel itu. Tapi kalau keduanya nggak terjadi gimana? Kalau kita langsung naik dari sini, ya udah berarti memang tidak rezeki bagi kita untuk mendapatkan setup di Bitcoin sekarang. Dan tidak ada keperluan bagi kalian untuk setiap hari berada di market, teman-teman. No position in the market is still a position. Jadi posisi itu bukan hanya ketika kalian punya posisi long dan juga posisi short. Tapi ketika kalian tidak memiliki posisi apapun, itu juga adalah sebuah posisi. Oke? Jadi jangan sampai kalian beranggapan bahwa kalian harus selalu mempunyai sebuah posisi either itu long atau short. Kalau memang lagi nggak ada setup yang rapi, yang membuat kalian bisa mendapatkan risk to ratio yang baik, stay away from the market mungkin akan menjadi pilihan yang paling bijak. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.